situ kesalahan pimpinan. Terkecuali kalau murid itu mampu, tapi orang tuanya tidak mau membayar. Kalau murid itu betul-betul tidak mampu, orbitkan, bantu, sumbang, jangan sampai ditelantarkan dosa. Berdosa. Orang mau belajar agama, tapi tidak diberikan kesempatan untuk belajar agama ini semua untuk Islam. Sebuah lembaga pendidikan Islam ini adalah amanah. Semua lembaga pendidikan Islam adalah milik umat, bukan milik pribadi. Kalau ada uang pondok, yaitu tabungan pondok, bantukan kepada orang yang tidak mampu. Sekarang banyak pondok yang gratis, nggak bayar dibiayai. Ya. Soal mutu, insya Allah, saya punya teman, alhamdulillah mutunya bagus. Bahkan anak muridnya sebagian ada dikirim ke Jepang, ke Korea untuk memperdalam yaitu ilmu pertanian, perkebunan. Dan bahkan dia sediakan, pernah cerita sama saya, dia sediakan yaitu ATM, dibikin ATM hasil dari perkebunan 96 hektar ini untuk kesejahteraan santri. Bukan untuk pimpinan pondok. Wah, jos. Bukan untuk menguatkan, membesarkan perutnya Pak Kiai, bukan. Hidup adalah perjuangan. Islam adalah perjuangan. Kalau kita meniru Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, semua hartanya untuk perjuangan Islam. Kalau kita cinta Rasul, kita Muhammad, cinta sahabat, kenapa kita tidak mencintai amal perbuatan Rasul dan para sahabat? Mengapun tentu saya harus tahu bosan. Kalau saya salah kan nggak apa-apa, saya diprotes datang ke rumah saya nggak apa. Ini perjuangan. Saya pernah berjuang di Sulawesi tanpa gaji, saya mengajar itu. Setahun lebih saya di Sulawesi. Mandinya itu kalau nggak salah 1,5 kilo jam. Dari pondoknya masih gubuk. Jalan kaki ke Bung, namanya Bung itu di tengah hutannya ada sumber di situ. Kalau mandi sebelum subuh, kenapa? Ada orang kampung perempuan mandi di situ, cuci baju dan lain di situ. Maka sebelum subuh kita ke Bung itu mandi, setelah itu cepat pergi ke perjuangan. Islam adalah berjuang, bukan untuk mencari kehidupan di dalam sebuah lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam adalah lembaga untuk perjuangan, memperjuangkan umat, mencerdaskan umat, supaya mereka itu nanti berjuang juga ikhlas. Kalau kita tidak tanamkan luhur ikhlas untuk berjuang, maka murid juga tidak akan ikhlas untuk berjuang. Maka di situ pimpinan qudwah hasan, berjuang untuk kemaslahatan umat Islam seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Yang ketiga yaitu khalwat. Jadi di situ tidak ada anjuran khalwat. Tidak apa-apa. Di situ tidak ada anjuran khalwat. Khalwat itu adalah tuntunan seseorang. Seperti Imam Ghazali khalwat. Karena apa Imam Ghazali khalwat? Karena di saat itu Imam Ghazali yaitu tidak menemukan ketenangan batin, menjadi qadhi, menjadi orang yang terhormat, tapi batinnya tidak tenang. Tapi khalwatnya Imam Ghazali menuturkan sebuah kitab yaitu Ihya Ulumuddin. Kerancuan dalam kehidupannya pergi menjauh, bukan menjauh untuk tidak menciptakan sebuah keilmuan, tapi menjauhnya Imam Ghazali menelurkan sebuah kitab Ihya Ulumuddin. Mereka berdakwah melalui tulisan. Maka di situ Ihya itu menceritakan tentang hidup dan kehidupan. Ada munjiat dan muhlikat isinya di situ.
Jadi khalwat itu, yaitu kalau kita khalwat itu sebenarnya yaitu qiyamul lail. Hanya sebagai orang ahli sufi mengatakan dianjurkan untuk ini dan ini.